Jumpa lagi dalam renungan harian dalam seri ayat berkesan. Kami dari keluarga Hasan Biring dan Ibu M. Bulu Ginting mengucapkan terima kasih kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Medan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi ayat berkesan dari kutipan yang akan kita renungkan hari ini, Sabtu 5 Februari 2022. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kami mengajak kita semua merenungkan sabda Tuhan ini. Sebelumnya, marilah kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabdamu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Pementara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya saya dan istri saya akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat ke-34 yang berbunyi, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat ini sungguh berkesan bagi saya karena mengingatkan saya pada pengalaman saat saya dibantu oleh orang lain. Ketika saya sedang kuliah, saya terkendala dengan biaya. Saat hampir putus kuliah karena kurang biaya. Tetapi puji Tuhan, ada seseorang yang peduli dengan keadaan saya. Ia menolong saya dengan memberikan saya pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Dengan penghasilan yang saya dapatkan dari pekerjaan yang diberikan seseorang itu kepada saya, bisa menyelesaikan kuliah saya dengan baik. Saya sangat bersyukur berkat kepedulian seorang itu, kuliah saya bisa selesai dengan baik. Maka kutipan ini mengajarkan saya dan kita semua untuk peduli dan belas kasih terhadap penderitaan orang lain.
dan dengan hati terbuka menolong orang yang dalam keadaan kesusahan dan mau berbagi dengan orang yang membutuhkan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 31 yang berbunyi, "Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Ayat ini berkesan sekaligus menjadi permenungan bagi saya. Yesus menjadi seorang idola. Banyak orang yang memiliki kerinduan yang kuat untuk berjumpa dengannya. Oleh karena itu, Yesus bersama para murid sibuk melayani umat yang datang kepadanya, mendengarkan sabdanya, juga mohon disembuhkan dari segala penyakit yang mereka alami. Namun dalam segala kesibukan, Yesus tidak terlena. Ia mengajak para murid pergi ke tempat sunyi, supaya mereka sendirian dan sejenak beristirahat. Tindakan Yesus ini menjadi tantangan sekaligus pelajaran bagi saya ketika kami melaksanakan kursus evangelisasi pribadi. Setelah selesai misa penutupan, kepada umat diberi tugas untuk mencari domba yang hilang dengan mengunjungi saudara-saudari yang jarang ke gereja dan ke lingkungan. Dan ketika kami mengutus umat, mereka pun meminta kami untuk ikut bersama mereka mengunjungi umat yang sudah jarang ke gereja. Tugas yang demikian tidak selalu mudah, butuh kesiapan hati dan juga pemberian diri. Maka ajakan Yesus untuk pergi ke tempat sunyi dan beristirahat menyadarkan saya pentingnya membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan saya. Ayat berkesan yang saya pilih menantang saya. Kalau mau mengalami sukacita dalam pelayanan, hal yang penting saya ciptakan adalah keseimbangan antara hidup rohani, atau bisa dikatakan relasi yang akrab dengan Tuhan, dan juga pelayanan yang berguna bagi diri dan sesama. Dalam segala kesibukan, saya perlu ada waktu membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Melihat kembali pekerjaan yang telah dilakukan, apakah pekerjaan yang saya lakukan berkenan kepada Tuhan atau tidak, sekaligus menimba kekuatan dari Tuhan agar semakin disemangati dalam melaksanakan karya pelayanan saya. Saya yakin kesatuan saya dengan Tuhan dalam doa akan membuat saya tetap semangat dalam melaksanakan pekerjaan saya. Maka mari kita mulai setiap aktivitas kita dengan doa, memohon kekuatan dan semangat dari Tuhan, dan mengakhiri kegiatan kita juga dengan doa. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan yang bisa kami petik dari permenungan kami. Jadi sebagai kesimpulan dari sharing kami yang akan kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, yakni pertama, peduli dan berbelas kasih terhadap penderitaan orang lain. Kedua, membuka hati menolong orang yang dalam kesusahan dan yang membutuhkan pertolongan. Ketiga, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Keempat, mengawali dan mengakhiri pekerjaan dengan doa. Demikianlah pesan atas bacaan yang bisa kami petik. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya dalam hidup kita. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah kami gunakan untuk mendalami sabdamu. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu
mewujudkan sabdamu dalam hidup kami, setia membangun relasi denganmu, dan peduli dan belas kasih terhadap penderitaan orang lain. Dengan demikian, kami semakin bersukacita dalam hidup. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari kami.